Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan, pemeliharaan, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, pemulihan, dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami Roh Kudus, berikan kami pengertian, untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 16 ayat 7-13. Tertulis demikian. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah mengenai Hagar seringkali kurang diekspos karena kesalahpahaman kita tentang Hagar dan Ismail. Hal ini disebabkan karena adanya agama lain yang mengklaim bahwa Ismail adalah nenek moyang mereka. Dan sebagian dari kita yang tidak mengerti, mengira bahwa memang benar demikian. Klaim yang dimulai di abad ke-8 itu hanya untuk mencari pembenaran dan menarik simpati, padahal tidak berdasar sama sekali dan melenceng jauh dari apa yang menjadi kenyataan. Saudara yang terkasih, mari kita pahami soal Hagar dan Ismail ini dalam konteks yang benar dan belajar tentang sifat Tuhan dari kisah ini. Sekalipun Hagar adalah seorang budak pada waktu itu, namun ia tidak dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, dan Tuhan menolong Hagar yang sedang dalam kesusahan. Di dalam ayat ini kita membaca bagaimana Tuhan menjumpai Hagar dan menyatakan pesannya tentang anak yang akan dilahirkannya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat Hagar dikuatkan, dan ia menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan nama El Roi, yang artinya Elohim Roi, atau Tuhan melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat setiap penderitaan yang kita alami. Tidak peduli siapa kita, apakah pejabat atau orang biasa, orang kaya atau orang miskin, tuan atau hamba, raja atau rakyat jelata. Tuhan tidak membeda-bedakan status lahiriah seseorang, karena Ia mengasihi semua manusia ciptaannya dan mau memperkenalkan dirinya kepada setiap orang. Hagar mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena ia melihat teofani atau kristofani, yaitu wujud Tuhan dalam rupa malaikat yang dapat dilihat oleh mata. Pengalamannya itu begitu berkesan dalam hati dan kehidupan Hagar, dan itulah yang membuatnya kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini saudara alami? Mungkin saudara merasa seorang diri, saudara merasa hampa, tidak berharga, terbuang, terkucilkan, tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang melihat,
Tapi sadari saudara bahwa Tuhan melihat saudara dan mau menolong serta menguatkan saudara. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia Immanuel, bersama dengan kita di sepanjang perjalanan kehidupan ini sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudara, jangan takut, jangan putus asa. Tuhan melihat saudara dan saya dan mau memberikan pertolongan, menyatakan kuasa dan mujizat-Nya atas kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang melihat kami. Mata-Mu melihat keadaan kami. Engkau mengerti dan Engkau mau menolong kami yang sedang susah dan menderita. Engkau mau menyatakan kuasa-Mu atas kami, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau melihat dan tidak membiarkan, tapi Engkau melihat dan menolong kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dalam setiap keadaan dan di sepanjang waktu kehidupan kami di bumi ini. Kami tidak pernah sendirian, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kekuatan dari firman-Mu. Kami berterima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat dalam menjalani setiap keadaan dan mengalami kemenangan karena Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pendengar renungan ini yang sedang mengalami masalah, pergumulan, sakit penyakit. Jamah ya Tuhan. Berikan kekuatan-Mu, kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Nyatakan mujizat-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Ada kuasa surgawi yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Mari saudara kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.